where they're gonna be. If it makes you feel any better, whatever this grand trick is, it was designed abracadabra. Where's the real money? Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, Zona Cinema akan merangkum alur cerita film Now You See Me. Film ini bercerita tentang sekelompok pesulap yang bergabung untuk melakukan aksi perampokan. Mereka menjalankan sembari melakukan pertunjukan sulap. Aksi mereka sulit dibongkar, tetapi kemudian ada pesulap lain mulai membongkar trik kotor mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum masuk ke ceritanya, silakan cari tempat santai duduk atau rebahan, ditemani udut dan kopi kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, share agar kami senantiasa untuk upload alur film lainnya dan dapat menjadi hiburan saat santai dan rebahan tiba. Cerita dimulai di Chicago. Seorang mentalis yang bernama Daniel terlihat sedang menunjukkan permainan kartunya di depan ribuan penggemarnya yang fanatik hingga membuat mereka berdecak kagum. Setelah pertunjukan itu, tampak seorang pria misterius yang menggunakan sweater. Kemudian di New Orleans, seorang ahli hipnotis bernama Merritt membuat tidak sadar seorang wanita hingga dia tidak bisa membuka tangan sekaligus mulutnya. Giliran suaminya yang dibuat mengaku oleh Merritt bahwa dia telah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri yang bernama Janet, dan itu membuat istrinya marah. Kesempatan itu dibuat Merritt untuk mendapatkan uang dari suaminya agar istrinya kembali melupakan ingatan itu. Tak lama muncul kembali sosok pria misterius. Di kota New York, seorang calon mentalis yang masih belajar bernama Jack. Dia mempertunjukkan sebuah sendok yang bisa dia bengkokkan dengan pikirannya. Namun aksi curang itu diketahui oleh seorang pria. Dengan keahlian lainnya, Jack bisa mencuri dompet pria itu dan langsung kabur. Di Los Angeles kali ini, giliran seorang wanita seksi bernama Henley yang harus membuka borgol dalam akuarium yang sudah terisi air dan di atasnya ada ikan piranha yang akan memakannya hidup-hidup. Penonton yang hadir sudah dibuat ketakutan dan menganggap Henley sudah tewas, namun ternyata dia muncul di antara para penonton. Saat hendak mantap-mantap dengan penggemarnya, Daniel mendapatkan undangan dari pria misterius itu, begitupun dengan Jack, Merritt, dan Henley. Mereka berempat pun datang ke sebuah apartemen sesuai undangan yang tertera dalam kartu itu. Di dalam ruangan di apartemen yang kotor itu, mereka dipertunjukkan sebuah hologram yang diberi nama Blueprint. Who do you think did this? Blueprints. Di Las Vegas, tepat 1 tahun kemudian, dalam sebuah acara pertunjukan sulap yang dihadiri jutaan penonton, mereka berempat kembali ke atas panggung dan mengatakan akan merampok bank. Di antara para penonton itu tampak seorang mentalis senior yang bernama Brandley yang diminta panitia untuk tidak merekam acara ini, dan setelah dirampas ternyata dia menyimpan alat perekam lainnya. Daniel meminta rekannya untuk melakukan pengocokan nomor kursi pengunjung, dan yang terpilih adalah seorang pria bernama Etienne Forcier dan banknya yaitu Credit Republican de Paris, Prancis. Mereka pun memperkenalkan sosok yang membuat mereka bisa berdiri di atas panggung ini, yaitu Arthur Tressler sebagai pemasok dana mereka. Kemudian bank di Paris itu akan buka 10 menit lagi. Etienne kemudian disuruh menggunakan helm teleportasi dan dia pun masuk ke dalam alat yang mereka sebut sebagai pemindah ruang dan waktu. Three.
Dengan seketika dia pun langsung berada di Paris, Prancis. Bahkan dia berada di ruang brankas bank tersebut. Uang yang berada di depan kemungkinan besar bernilai 3 juta euro. Tak lama uang itu tersedot dan berhamburan di ruang pertunjukan sulap ini. Dan duwere akeh meniki. Yes, looks like 3 million or so euros worth. Pertunjukan itu pun membuat para hadirin terpesona, berbeda dengan FBI yang langsung melakukan penyergapan penangkapan kepada 4 pesulap ini. Let's go. Dylan Ruth ditunjuk oleh atasannya untuk menangani kasus ini. Asistennya adalah seorang wanita bernama Alma Dry dari Interpol. Pria yang bernama Etin pun ditangkap dan langsung dilakukan interogasi. Begitu juga dengan Merit dan Daniel yang diinterogasi oleh mereka. Namun pengakuan dari mereka tidak cukup untuk FBI yang mendapatkan bukti kuat tentang kejahatan yang mereka lakukan di sana. Mereka sibuk dengan bermain sulap hingga akhirnya mereka kembali dibebaskan. Alma dan Rhodes datang mengunjungi Brantley yang bersedia mengungkap cara kejahatan yang dilakukan mereka karena dia benci kepada orang yang mengambil keuntungan dengan menipu banyak orang. Mereka kemudian datang ke tempat pertunjukan 4 pesulap itu. Showmanship and theatrics. Rhodes diminta untuk memakai helm ajaib kemudian naik ke alat pemindah ruang dan waktu. Ternyata semua itu adalah palsu. Faktanya dia turun langsung ke bawah berada di ruang brankas seakan dia berada di Paris. Padahal kenyataannya dia berada di ruang bawah pertunjukan. Sebelum pertunjukan berlangsung, keempat pesulap itu telah menghipnotis Etin dan mencuri kartu kreditnya. Perkiraan Brantley, mereka juga telah membajak truk uang yang menuju bank di Paris itu dan menukarnya dengan uang palsu dan menggunakan trik kertas api untuk membakarnya. Magicians use it all the time. Di dalam pesawat jet, keempat pesulap itu ditemani Arthur sedang melakukan perjalanan menuju Perancis untuk pertunjukan mereka selanjutnya. Sedangkan Alma, Rhodes, dan tim FBI yang menggunakan pesawat komersil menuju Perancis untuk mengungkap kejahatan mereka. 2 days ago, no one heard of these guys. Agen Fuller dalam mobil komandonya mengatakan kepada Rhodes telah menemukan informasi bahwa semua awak yang membentuk 4 pesulap ini menggunakan gelang pelacak dan mereka akan menggunakan itu untuk melacak keberadaan Daniel. Ketika Brantley sedang merekam video untuk pertunjukan, tiba-tiba Arthur muncul dan menyuapnya dengan cek senilai $3,5 juta untuk meninggalkan kota ini, namun Brantley menolaknya. I take it that we do not have a deal. Penolakan itu membuat Arthur mengancam dia akan kehilangan pekerjaannya untuk selama-lamanya. This isn't the first time I've been threatened. And measurable on the Richter scale. Bradley kali ini mengunjungi 4 pesulap itu dengan tujuan untuk mengingatkan mereka, namun sepertinya misinya tidak berhasil. Alma dan Ruth datang dalam pertunjukan para pesulap ini. Saat keempatnya naik atas panggung tanpa diduga, mereka memperkenalkan Alma dan Ruth kepada semua pengunjung dan menjelaskan bahwa mereka berdua sedang berusaha menangkap mereka. To single out 2 people in particular, a man and a woman. Alma Dre, everyone. Setelah Henley menyulap seekor kelinci, mereka kemudian meminta 12 orang pengunjung untuk naik ke atas panggung. And then Fluffy has magically vanished before your very eyes. Kemudian Merit menghipnotis mereka untuk menjadi pemain sebagai quarterback, kemudian disuruh kembali ke tempat duduknya hingga mereka dipanggil kembali. The quarterback. 3, kill the quarterback. Get him back to your seat. Giliran Daniel menunjukkan balonnya dan Henley bisa terbang menggunakan balon itu. Kemudian pertunjukan pamungkas mereka adalah pengunjung diminta untuk menulis saldo rekening mereka dalam amplop. Kemudian secara acak Merit memanggil beberapa dari mereka. Dia pun menebak dengan tepat jumlah saldo uang mereka. 1, 4, 7. Sementara itu, Rhodes meminta semua timnya untuk bersiap. Giliran Arthur yang diminta naik ke atas panggung dan terungkap saldo banknya adalah $144 juta. Sementara itu, seluruh pengunjung diminta untuk menyenter amplopnya dan akan melihat jumlah saldo mereka yang terus bertambah. Ketika Joseph dipanggil, jumlah saldonya bertambah, sedangkan saldo milik Arthur berkurang. Bukan hanya dia saja, bahkan seluruh pengunjung mengalami hal yang sama. Dan dari HP mereka terlihat jelas akun mereka saldonya benar-benar bertambah. Hingga jumlah saldo Arthur pun habis. Karena hal itu Arthur marah kepada 4 pesulapnya. Hey, did you do this?
We are the Four Horsemen. Good night. Ketika Rhodes dan anggota FBI lainnya akan menangkap mereka, namun 12 quarterback kembali naik ke atas panggung. 4 pesulap ini pun kabur, dan dengan pelacak itu Rhodes berusaha menangkap mereka. Alma hampir saja menangkap Daniel dan sudah menodongkan pistol kepadanya. Namun Daniel kembali lari hingga Rhodes terjebak dengan alatnya sendiri. What? I'm tracking myself. Karena mumet, Rhodes pergi ke bar untuk minum hingga Alma datang menjemputnya. Dia marah karena menganggap Alma telah melepaskan Daniel. What's the eye of Horus? I'm worried about you, Atlas. I thought you said you're... Alma balik marah kepadanya. Tak sengaja Rhodes melihat buku kecil milik Alma dan melihat tulisan serta logo mata satu. Sementara itu Arthur memanggil Brantley dan kali ini ia meminta bantuannya untuk menangkap 4 mentalis itu yang sudah dengan sengaja menipunya. Where they're gonna be. If it makes you feel any better, whatever this grand trick is, it was designed like abracadabra. Saat pulang, Rhodes melihat Alma yang sedang tidur setelah membaca buku yang berisi logo mata satu. Alma yang terbangun mencoba menjelaskannya, namun mereka pun malah mantap-mantap. Dan saat itu Rhodes sadar HP-nya ditukar dengan sengaja oleh Daniel dan menyelipkan pelacak di dalamnya. Akan tetapi Rhodes membalikan keadaan dan kali ini mereka melacak 4 pesulap ini. Tim FBI kembali meluncur ke lokasi mereka. Let's go. Stand by. Namun mereka tidak mengizinkan Alma untuk ikut menyergap. Mereka pun kabur melalui lorong sampah dan di saat yang sama, Brantley mengintai sesuai instruksi dari Arthur. Ketika Rhodes dan Fuller masuk, rupanya Jack masih berada di sana dan inilah yang terjadi. Really? Yep. Jack pun berlari keluar dan melumpuhkan 3 agen dan mencuri mobilnya. Dalam pengejaran itu, Alma menunjukkan kehebatannya dalam mengemudi hingga mobil Jack terbalik dan terbakar. Rhodes segera bergegas keluar namun tidak berhasil menyelamatkannya. Dia hanya mengambil sebuah kertas. Tiga pesulap yang tersisa menjadi buruan dan menyaksikan kejadian itu di televisi. Brantley tiba-tiba menghubungi Rhodes dan mengingatkannya untuk waspada kepada Alma. Here's a sign of the case. Well, you'd be right if you weren't so wrong. I find it odd your sudden act of generosity. Dan Rhodes harus kehilangan pekerjaannya setelah agen kawan mengambil alih kasusnya karena mereka dianggap tidak becus yang telah membocorkan informasi rahasia kepada buronan mereka. Mobile command center from New Orleans with codes they got from Wuhan. And despite their bullshit Robin Hood razzle dazzle, you're abracadabra. I'm taking over. Untuk misi besar kejahatan mereka selanjutnya mencuri berangkas. Tim kemudian meluncur ke lokasi penyimpanan berangkas itu, namun yang terjadi berangkas itu telah dibawa oleh sebuah truk. Untuk menjebak mereka, Fuller dan Rhodes naik ke atas truk. Sesampainya di lokasi, Rhodes mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita di sana. Namun ketika dibuka ternyata itu adalah Brantley dan asistennya. Mereka kembali dibuat terkejut karena berangkas itu ternyata berisi balon. Roses, what happened to the real one? Once again,
Misdirection. Dan mereka telah dialihkan perhatiannya karena sesungguhnya pesulap sudah ada di sebuah lokasi untuk pertunjukan akhir mereka. Jutaan orang hadir di kota ini untuk melihat pertunjukan terakhir mereka. Magic is deception, but deception designed to delight. It is about belief, faith. Trust, Well, then it's no longer magic. It's crime. cheat, lie. For personal gain or for greed, You're gonna help us set a few things right. Rod dan timnya kembali meluncur ke lokasi dan ketika naik di atas atap menemukan sebuah boneka. Mereka bertiga pun berpindah-pindah kemudian menerbangkan uang jutaan dolar dari atas sana. Rod dan Alma merasa gagal, namun sebenarnya uang itu uang palsu. Where's the real money? Dan tiba-tiba saat Brantley hendak menuju mobilnya, uang asli keluar dari sana dan dia pun ditangkap. Hands in the air! Now! Rod mengunjungi Brantley di penjara. Dari mulutnya terungkap ketika Rod dan tim menuju tempat penyimpanan berangkas. Rupanya berangkas asli tidak berpindah dari lokasinya. Mereka membuat kamuflase yang seakan dibawa oleh truk. Nah, seketika mereka pergi, Jack yang masih hidup datang dan membobol berangkasnya. Saat mobil Jack terbalik, rupanya mobilnya telah ditukar dan itu hanya sebuah boneka mirip Jack. Sure. Framed. I'm sure you will. Sementara itu, keempat pesulap kembali berkumpul di depan sebuah pohon dan meletakkan 4 kartu undangan itu setelah menyelesaikan tugas mereka. That? Bradley yang kebingungan tentang sosok misterius yang hadir dari awal, namun tiba-tiba Rod menghilang dari dalam sel dan sudah berada di luar. What do you want from me? What do I want? Dan faktanya terungkap bahwa selama ini Rod lah yang mengendalikan semua orang untuk menjadi pengalih perhatian, bukan Alma yang seperti kita kira. Keempat pesulap ini terkejut karena sosok misterius itu adalah Rod dan mereka resmi bergabung dengannya. Welcome to the Eye. Rod kembali menemui Alma dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Now You See Me. Selain karena jajaran artis terkenal yang turut bermain dalam film ini, salah satu daya tarik dari film Now You See Me adalah unsur sulap yang menjadi tema utamanya. Scene yang tidak mudah ditebak oleh para penonton menjadikan film ini saya rekomendasikan untuk dilihat secara utuh. Pesan yang dapat diambil dalam film ini adalah janganlah kalian bermain sulap untuk kejahatan. Ya wes, terima kasih sudah menonton alur film yang kami sajikan. Semoga terhibur. Bye-bye.